Saudara-saudara, sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, mari kita menaikkan doa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang tinggal dalam hati kami, terangilah kami dengan kekuatan-Mu, cahayamu, dan hikmat-Mu, supaya kami sanggup untuk mencerna artinya, memahami pesannya, dan menaatinya. Kami berdoa memohon agar kami disanggupkan bukan hanya menjadi pendengar dan pemberita firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman itu, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui tindakan-tindakan penyembahan kami, baik di dalam ibadah ini maupun dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai dengan 6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Awas naluri idolatri. Itulah tema kita hari ini, saudara-saudara. Minggu lalu, kita sudah membahas hukum pertama sebagai fondasi atau titik berangkat bagi hukum-hukum berikutnya di dalam The Ten Commandments. Nah, kalau hukum pertama penekanannya pada karakter Tuhan yang membuatnya pantas untuk menjadi Tuhan bagi seluruh aspek kehidupan kita, maka hukum kedua ini penekanannya di mana? Saudara-saudara, hukum kedua melanjutkan dengan sikap kita terhadap Tuhan dengan karakter seperti itu. Apa yang sepantasnya kita lakukan terhadap Tuhan itu? Dan sikap atau tindakan inilah yang kita sebut sebagai worship, beribadah. Jadi hukum kedua ini adalah tentang worship atau penyembahan kepada Tuhan. Tetapi dirumuskan secara negatif dalam bentuk larangan. Bunyinya begini, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ayat 5. Menyembah apa? Atau siapa yang dilarang di sini? Jawabannya adalah sesuatu buatan manusia sendiri. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ayat 4. Untuk kemudian disembah. Jadi ayat 4 dan ayat 5 harus dibaca jadi satu, nyambung.
Jangan diputus, sehingga penekanannya nanti pada patungnya saja. Seakan-akan ini hanya larangan untuk membuat arca atau patung. Seakan-akan kita yang hidup di zaman maju seperti sekarang ini akan terbebas dari larangan ini yang terkesan kuno sekali. Kita sudah tidak lagi membuat patung-patung seperti itu, bukan? Tetapi tidak. Hukum kedua ini, saudara-saudara, masih dan bahkan makin berbicara kepada kita di zaman now ini. Dan sampai kapanpun. Sebab hukum ini deal with something di dalam diri manusia, di dalam hati manusia. Manusia dari segala zaman. Yaitu sebuah naluri. Naluri untuk memberhalakan sesuatu. Naluri untuk mempertuhankan sesuatu yang sebenarnya adalah ciptaan atau buatan manusia sendiri. Singkatnya, saya sebut saja naluri ini naluri pemberhalaan, naluri idolatri. Ada di hati manusia, di mana saja dan kapan saja. Sampai sekarang, naluri ini juga masih ada. Almarhum Pendeta Eka Dharma Putra mengilustrasikannya seperti kain kotor. Kalau kotornya kain itu kena lumpur, dicuci, pasti bersih kembali. Tetapi, kalau kotornya itu kena tinta, maka ia akan meresap ke pori-pori kain itu. Dan itu susah untuk membersihkannya, bukan? Stain atau nodanya masih akan nempel terus pada kain itu. Begitulah kecenderungan pemberhalaan tetap ada, nempel, lekat di hati manusia. Tidak perlu harus ada wujud patung, melainkan bisa apa saja. Bahkan tidak perlu harus benda yang terlihat kasat mata. Tetapi yang jelas, hati manusia dibuat melekat padanya dan mempertuhankannya ganti Tuhan yang sesungguhnya. Naluri idolatri bisa menemukan sasaran apapun untuk diberhalakannya. Itulah bahayanya naluri idolatri. Justru karena itu, idolatri ini amat berbahaya. Sebab dia bisa mengambil wujud rupa apa saja. Bisa mengambil rupa sesuatu yang ada di dalam dunia peribadahan kepada Tuhan. Bisa juga dari dunia di luar peribadahan atau yang kita sebut dunia sekuler ini. Sebab pada dasarnya, idolatri adalah pemberhalaan, adalah pergeseran. Pergeseran dari apa menjadi apa. Saudara, mari kita lihat pemberhalaan itu kalau terjadi di dunia peribadahan kepada Tuhan itu sendiri. Sebenarnya, pembuatan patung itu sendiri tidak ada yang salah. Pembuatan simbol-simbol dalam ibadah tidak ada yang salah. Bahkan upaya untuk memvisualkan Tuhan juga tidak salah. Kita juga punya patung atau gambar-gambar Tuhan, baik yang kita pajang di rumah
atau yang kita gunakan untuk slides PowerPoint untuk ibadah online atau ibadah on-site. Semuanya ada gambar-gambar, dan kadang-kadang gambar-gambar Tuhan sendiri. Bahkan tidak jarang, waktu kita berdoa secara pribadi pun, kita berdoa sambil memejamkan mata, kita pun membayangkan gambar atau sosok Tuhan itu sendiri. Tidak ada yang salah dengan itu. Tuhan juga memerintahkan di Alkitab kepada umat Israel untuk membuat perlengkapan-perlengkapan ibadah seperti tabut atau peti perjanjian. Ada patung malaikat serafim dan kerubim. Ada kandil lilin. Dan menyuruh mereka mendirikan kemah suci dengan semua peralatan-peralatan simboliknya. Bahkan menyuruh mereka menyimpan tongkat Harun yang berbunga dan sebagainya. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah jika perlengkapan-perlengkapan sarana ibadah itu dipertuhankan, dijadikan berhala, beralih fungsi menjadi berhala. Itulah yang salah. Bangsa Israel contohnya pernah menjadikan tabut perjanjian sebagai berhala yang dikira bakal membuat mereka menang dalam peperangan karena ada tabut Tuhan di situ. Tabut Tuhan itu baik. Itu diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Tetapi menjadi salah ketika tabut itu dipertuhankan. Bangsa Israel lupa bahwa yang membawa kemenangan adalah Tuhan, bukan tabut Tuhan. Tabut itu hanya sarana untuk ibadah, bukan tujuan ibadah. Saudara-saudara, di kalangan umat Kristen sering ada pertikaian tajam soal tata cara ibadah, bukan? Ada yang suka musik yang ramai, banyak gerak, spontan, dan emosional. Ada yang akrab dengan suasana yang syahdu, hening, teduh, dan doa-doa yang dibacakan. Tetapi ada pula yang gemar akan iklim suasana himne klasik dari gereja-gereja zaman dulu, serta suasana ibadah yang kental akan pengajaran intelektual. Jika masing-masing tata cara itu bisa menghantar pada tujuan yang benar, yaitu menyembah Tuhan, mengapa harus ribut? Mengapa harus mencela tata cara yang bukan tradisi kita sendiri? Memangnya tata cara kita bisa menjadi Tuhan yang berwenang menghakimi tata cara yang lain? Ingat, semua tata cara itu adalah sarana, bukan tujuan ibadah kita. Tujuan ibadah kita adalah menyembah Tuhan. Jangan sampai fungsinya bergeser. Jangan sampai sarana menjadi tujuan. Kita akan terjerumus ke dalam jurang yang namanya idolatri. Yang dimuliakan akhirnya bukan Tuhan, tetapi aliran gereja atau denominasi.
Itulah bahaya pergeseran dalam dunia peribadahan kita sendiri. Jikalau kita tidak waspada, saudara-saudara, banyak hal dalam dunia peribadahan bisa beralih fungsi, bergeser dari sarana menjadi tujuan. Baju atau busana ritual, bentuk pemerintahan atau organisasi gereja, benda-benda simbolis atau simbol-simbol sakramental seperti air baptisan atau roti perjamuan, properti atau inventaris gereja yang suka menjadi bahan pertikaian, bahkan sosok pemimpin idola yang begitu dikagumi karismanya. Semua itu sarana-sarana ibadah yang berpotensi untuk dipertuhankan kalau kita tidak waspada. Semuanya itu berpotensi menjadi berhala jikalau kita tidak berhati-hati. Itu berhala jikalau ia terjadi di dalam dunia peribadahan. Sekarang, bagaimana dengan berhala di luar dunia peribadahan, di dunia sekuler ini? Saudara-saudara, sebenarnya tidak berbeda. Sebab, di hadapan Tuhan yang satu itu, yang tiada yang lain itu, dunia kita ini juga satu. Tuhannya satu. Semua yang ada di dalam dunia ini adalah sarana untuk membawa kita pada hidup yang bermakna dan bertujuan memuliakan Tuhan itu. Semua yang ada di dunia ini adalah sarana untuk tujuan kita memuliakan Tuhan pencipta dunia itu. Uang atau harta misalnya, itu anugerah Tuhan, tetapi sekaligus sarana untuk kita menjadikan hidup kita ini tenang, puas, content, hidup bermanfaat bagi sesama, dan hidup yang pada akhirnya memuliakan Tuhan. Tetapi begitu sarana atau uang ini bergeser dari sarana menjadi tujuan, maka muncullah ilah atau berhala yang bernama uang. Uang sendiri pada dasarnya tidak salah. Tetapi jika ia bergeser tujuan dan fungsinya dari sarana menjadi tujuan, pada saat itulah uang berpotensi menjadi berhala. Materi itu pada dirinya baik, tidak ada yang salah, dan kita membutuhkannya. Properti, rumah, atau harta kekayaan, materi, milik-milik pribadi, simpanan, jumlah tabungan, benda-benda koleksi, barang-barang kegemaran atau hobi, baju dan aksesoris yang bagus, kumpulan piala-piala atau penghargaan prestasi, dan masih banyak lagi. Siapa yang tidak menyukai itu semua? Tidak usah munafik. Kita berupaya, kita bekerja keras untuk mendatangkannya, bukan?
semua material itu. Istilahnya, materi-materi itu buatan kita, pencapaian kita, kebanggaan kita. Tetapi saudara-saudara, materi tetap materi. Dia adalah sarana, alat, perlengkapan. Sarana untuk apa? Sarana untuk menjalani hidup ini sebaik-baiknya. Mulai dari sarana untuk menolong kita dalam tahap permulaan, yaitu tahap bertahan hidup, survive. Sampai kemudian berkembang pada upaya untuk meningkatkan taraf hidup kita, membantu kita untuk mengembangkan taraf kehidupan kita. Lalu kemudian untuk mengisi hidup ini dengan makna, hingga sampai puncaknya ke terminal akhir, yaitu supaya hidup kita ini penuh, yaitu hidup kita ini mencapai tujuannya, yaitu memuliakan Tuhan. Untuk itulah materi diberikan sebagai sarana untuk kita menjalani hidup seperti itu. Disitulah tempat dan fungsi materi dalam hidup kita. Penting, perlu, berdaya guna, ya, tetapi sebagai sarana. Jangan fungsinya digeser menjadi tujuan, sebab nanti bisa berabe. Kalau materi menjadi tujuan, pelan tapi pasti itu akan membuat kita berubah. Banyak orang yang berubah di titik ini. Tadinya dia sama sekali tidak sombong dan rendah hati, menghargai semua orang. Tapi ketika di titik tertentu, materi baginya sudah bergeser dari sarana menjadi tujuan, itu akan mengubah orang itu menjadi berbeda. Pada saat kita berubah, kebahagiaan kita akan bergantung pada banyaknya materi yang kita punya. Bergantung pada banyaknya barang belanjaan yang mampu kita beli. Bergantung pada pemberian dari berapa banyak orang dan sukses-sukses yang bisa diukur dengan angka, dengan grafik, dan dengan statistik. Amat materialis. Concern kita adalah pada besaran angka atau kuantitas dan penampilan luar. Orang yang kita hargai adalah orang yang penampilannya wah dan hartanya banyak. Orang-orang yang kita hargai adalah orang-orang dengan bilangan angka yang menempel pada mereka, yang layak untuk dihitung, diperhitungkan, dan dihargai. Itulah artinya kita menjadi materialis. Kalau kita bicara tentang isi rumah, maka pengertiannya atau konotasinya adalah pada perabotnya dan dekorasinya, pada mewahnya rumah itu, bukan pada kualitas hubungan dari penghuni-penghuni rumah itu atau kualitas hubungan dalam keluarga itu. Saudara-saudara, artinya hidup kita akan dibuat menjadi dangkal. Sebab sarana sudah bergeser menjadi
tujuan. Materi sudah menjadi Tuhan. Itu sebabnya ada suara firman yang lantang menantang kita untuk mewaspadai, mencermati, dan memagari diri dari bahaya naluri idolatri, naluri pemberhalaan yang bisa muncul kapan saja, di mana saja, dan dengan sasaran apa saja. Firman itu berbunyi, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, kepada berhala-berhala ciptaanmu sendiri. Jangan. Sebab kerugiannya nanti pada dirimu sendiri. Sebab siapa hidup dengan memanjakan naluri idolatri, dengan sendirinya dia akan mengajak dan mengajari anak cucu keturunannya hidup seperti itu. Sehingga nanti sampai 3 atau 4 keturunan di bawahnya. Ayat 6. Sehingga kegeraman Tuhan akibat kecemburuan kudusnya akan dialami oleh generasi di bawah yang menghidupi idolatri yang sama itu. Itulah maksudnya ayat 6 disebutkan. Padahal sebaliknya, jika kita ini hidup worshiping God, the real God, maka kasih sayang Tuhan akan berkelanjutan sampai pada beribu-ribu generasi di bawahnya. Tuhan itu Maha Pengasih. Jika Dia melarang kita, itu pasti karena Dia sudah melihat bahaya yang akan mengancam kita, bahkan anak cucu keturunan kita. Idolatri. So, mari kita belajar untuk trust and obey kepadanya. Jangan mengarahkan dedikasi kita, loyalitas kita, devosi kita, ibadah kita kepada sesuatu yang seharusnya sarana saja dan bukan tujuan. Jangan memanipulasi Tuhan. Jangan menggantikan tempat Tuhan sebagai satu-satunya yang layak kita sembah dengan yang lain. Jangan. Biarlah Tuhan di dalam hidup kita adalah yang benar-benar Tuhan. Let God be God. Itulah seruan dari hukum yang kedua. Amin.